Ibu akan mengecek kehadiran siswa masing-masing, dan di sini Ibu akan memanggil nama. Yang pertama adalah Henry Talahatu. Henry Talahatu, apakah ada? Henry Talahatu. Selamat pagi. Oke, Ibu. Selamat pagi kelas 74. Marcelina Bang. Pagi, Bu. Marcelina Bang. Apa kabar semuanya? Marcelina Sohilat. Baik semuanya. Baik. Dan Al-Fakir Esule. Gimana tahun baru kalian? Baik. Berarti kalian Sebelum Ibu mulai pelajaran, Ibu mau mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru ya, meskipun sudah lewat. baik. Tapi karena ini Anak-anak pembelajaran baru mulai pada kali pelajaran, ini adalah mengenai materi Ibu indeks mengucapkan diskusi. selamat Natal dan selamat tahun baru sekali lagi. Baik, Oke. sebelum kita mulai Kita pelajaran, masuk kepada di sini ada ketua kelas. materi teks diskusi. Ada yang ketua kelas? Pengertian dari teks diskusi adalah Siapa? merupakan Siapa? gagasan Dia ada di sini. pikiran Dia ada di sini. antara orang atau lebih secara lisan. Oh, dia tidak ada ya. Ibu ulangi. Kalau begitu Ibu tunjuk Vincent Diskusi saja. merupakan pertukaran Vincent hari ini gagasan, menjadi ketua kelas ya. pikiran Karena ketua antara kelas tidak ada orang di atau Zoom, maka Vincent yang menggantikan ketua yang kelas secara sementara. lisan. Baik, Ibu minta Vincent untuk memimpin kita dalam doa pagi hari ini. Vincent kasih aksi suara Vincent. Baik, mulai. Dapat memperluas pengetahuan dan memperbanyak pengalaman. Jadi salah satu manfaat dari berdiskusi yaitu bisa memperluas pengetahuan dan memperbanyak pengalaman. Kemudian masalah yang dihadirkan dalam tes diskusi berdasarkan dua sudut pandang, Materi pembelajaran kita hari yaitu ini pro tentang puisi yang rakyat artinya ya. mendukung dan kontra yang artinya menentang. Di sini Ibu Sampai di akan sini memberikan paham? materi berupa PowerPoint, kalian bisa melihatnya. Bentar ya, Ibu bagikan. Kemudian Ibu masuk kepada ciri-ciri teks diskusi. Jadi ciri-ciri teks diskusi Di situ sudah ada yang lihat? Sudah bisa dilihat? kalau mengetahuinya. Ada PowerPoint kan? Halo, Nah, di sini materi kita tentang puisi rakyat. ciri-ciri teks diskusi itu mempunyai 4. Sebelum kita masuk Yang pertama adalah materinya, Ibu akan membacakan kompetensi dasarnya dulu ya anak-anak. Yang pertama, argumen mendukung, mengidentifikasi informasi, pesan terima dan pilihan kata dalam puisi rakyat, pantun, syair dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menyimpulkan isi puisi rakyat, pantun, syair dan bentuk puisi rakyat setempat yang disajikan dalam bentuk tulis. Indikatornya, yang pertama menjelaskan pengertian puisi rakyat, pantun, syair dan gurindam pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, membandingkan persamaan dan perbedaan suku pantun, syair dan gurindam pada teks yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama dengan kegiatan siswa diharap mampu menyimpulkan ciri umum puisi rakyat. Yang kedua, dengan kegiatan siswa mampu menyimpulkan isi pantun. Kita masuk ya anak-anak ke puisi rakyat. Apa itu puisi rakyat? Puisi rakyat disebut juga sebagai puisi lama atau puisi terikat. Terikat oleh aturan, suku kata, baris, bait, dan rima. Puisi rakyat adalah jenis puisi yang lahir dari tradisi masyarakat tertentu yang berisi nilai-nilai budaya warisan leluhur dari masyarakat tersebut. Iya, Ibu. Kita masuk ke ciri-ciri puisi rakyat. Di situ ada 3 ya anak-anak.
hasil turun-temurun. Yang kedua, penyampaiannya lewat mulut ke mulut, jadi disebut sastra. Yang ketiga, terikat oleh aturan-aturan. Nah, puisi rakyat itu ada 3 penyampaian isinya ya. Yang pertama, pesan. Dalam puisi rakyat tentunya memiliki pesan tertentu yang hendak disampaikan kepada pembaca. Nah, bagaimana menemukan pesan dalam sebuah pantun, syair maupun gurindam? Yaitu dengan mencermati bagian isi dari puisi rakyat. Pesan dari sebuah puisi rakyat terdapat dalam bagian isi. Yang kedua ada rima, anak-anak. Rima adalah bunyi akhir yang sama pada gurindam, syair, dan pantun. Untuk menentukan rima, kita perlu memperhatikan kata yang sama dalam setiap baris, itulah yang dimaksud dengan rima. Contohnya, pagi-pagi pergi ke kebun bunga merah namanya bunga mawar. Jika ingin hidup rukun atau sesama, hormatilah adat budaya sekitar. Rimanya adalah baris 1 dan 3 bunga dan sesama, baris 2 dan 4 sama dengan mawar dan sekitar. Ibu mau tanya, kenapa rimanya itu yang baris 1 dan 3 itu bunga dan sesama, dan baris 2 dan 4 itu mawar dan sekitar? Ada yang tahu? Halo? Halo anak-anak? Ada yang tahu tidak? Kenapa baris 1 dan 3 yaitu bunga dan sesama, sedangkan baris 2 dan 4 itu mawar dan sekitar? Ada yang tahu tidak? Ini ibu ulang ya. Rima adalah bunyi akhir yang sama pada gurindam, syair, dan pantun. Untuk menentukan rima, kita perlu memperhatikan kata yang sama dalam setiap baris, itulah yang dimaksud dengan rima. Contoh rima itu, pagi-pagi pergi ke kebun bunga merah namanya bunga mawar. Jika ingin hidup rukun atau sesama, hormatilah adat budaya sekitar. Nah, rimanya itu yang baris 1 dan 3 itu kan bunga dan sesama, sedangkan baris 2 dan 4 itu mawar dan sekitar. Mengapa demikian? Karena baris 1 akhir hurufnya kan itu bunga, huruf akhirnya kan huruf A kan anak-anak, sedangkan baris 3 juga huruf akhirnya itu sesama, huruf A. Berarti baris 1 dan 3 yaitu bunga dan sesama, karena akhir katanya itu kan bunga dan sesama, dan huruf akhirnya itu A sama A, berarti bunga dan sesama. Begitu juga dengan baris 2 dan 4. Baris 2 itu akhir katanya mawar, huruf akhirnya adalah huruf R. Sedangkan baris 4 itu katanya yang akhir itu sekitar, dan huruf akhirnya itu huruf R, sama-sama huruf R kan anak-anak huruf akhirnya. Jadi baris 2 dan 4 yaitu mawar dan sekitar. Sampai di sini mengerti anak-anak? Ibu ulang tanyanya ya. Kenapa baris 1 dan 3 itu bunga dan sesama, dan baris 2 dan 4 itu sama dengan mawar dan sekitar? Ayo yang mau jawab. Ayo anak-anak. Ya, itu untuk baris 2 dan 4. Kalau baris 1 dan 3 itu iya, pintar. Itulah yang disebut dengan iya, pintar. Kita lanjut ya anak-anak. Yang ketiga ada pilihan kata. Pilihan kata merupakan diksi atau gaya bahasa. Biasanya dalam puisi rakyat sering kita jumpai yang namanya bahasa kias. Mengapa demikian? Nah, pilihan kata sangat diperlukan untuk menarik perhatian pembaca. Dari pilihan kata yang dipakai dalam sebuah puisi rakyat, kita juga bisa mengetahui informasi apa yang terkandung dalam pantun, syair, maupun gurindam tersebut. Kita lanjut ya.
Masuk ke pantun. Apa itu pantun? Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun juga merupakan ungkapan perasaan dan pikiran yang dapat menghibur sekaligus menegur. Sebelum kita lanjut materi, di sini ada tidak yang bisa berpantun? Ada yang bisa buat pantun tidak? Halo anak-anak. Ada yang bisa buat pantun tidak? Masa tidak ada? Ada yang bisa buat pantun tidak? Ibu minta dong. Satu dari kalian yang bisa buat pantun. Halo? Anak-anak? Ada yang bisa buat pantun tidak? Ayo buat pantun yuk. Satu dari antara kalian yang bisa buat pantun. Contoh pantun misalnya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ada lagi yang bisa buat pantun? Tidak ada ya? Atau malu-malu? Ibu yakin pasti kalian semua bisa buat pantun ini. Masa tidak bisa? Ya sudah baik, kita masuk lagi ya. Yang selanjutnya itu ada ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun yang pertama, setiap baris terdiri atas 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris pertama dan kedua adalah sampiran. Yang keempat, baris ketiga dan keempat adalah isi. Yang kelima, rima dari setiap akhirnya itu A, B, A, B. Maksud dari A, B, A, B ini bukan setiap akhir itu harus huruf A, harus huruf B, bukan ya. Maksud di sini A, B, A, B itu setiap akhir katanya itu harus sama. Baris pertama sama baris ketiga, akhir katanya itu harus sama. Akhir hurufnya itu harus sama. Sedangkan baris kedua dan baris ketiga, baris keempat, baris keempat itu huruf akhirnya harus sama. Seperti yang tadi kita bahas ya anak-anak. Sampai di sini paham anak-anak? Anak-anak? Baik, kita masuk lagi ke materi selanjutnya tentang pembagian pantun menurut isinya. Di sini ada pantun jenaka. Pantun jenaka adalah jenis pantun yang bertujuan untuk menghibur pendengar. Pantun ini digunakan untuk sindiran namun juga untuk mencairkan suasana. Di sini kalian bisa melihat contoh pantun jenaka, yaitu sapi Jawa sapi perah, hujan-hujanan tersambar petir. Kalau Nona senang marah, lama-lama mirip mak lampir. Ayo di sini ada yang suka marah-marah? Kalau suka marah-marah berarti mirip mak lampir. Tidak ada kan yang di sini yang suka marah-marah? Baik anak-anak, kita lanjut ke yang kedua, pantun kiasan. Pantun kiasan adalah jenis pantun yang berisi mengenai kiasan yang umumnya untuk menyampaikan sesuatu hal secara tersirat. Di sini contohnya, tikar pucuk, tikar mengkuang, alas nikah raja Melayu, ikan busuk jangan dibuang, buat perencai daun kayu. Maksud dalam pantun ini yaitu sesuatu benda yang telah rusak atau buruk tidak harus dibuang begitu saja, karena kemungkinan benda itu masih boleh digunakan. Kita lanjut. Yang ketiga ada pantun nasihat. Pantun nasihat adalah jenis pantun yang berisi mengenai nasihat serta bertujuan untuk mendidik dengan memberikan nasihat moral serta budi pekerti. Di sini contohnya ada duduk melamun di depan teras sambil mendengar burung terkukur. Tak mengapa belajar keras, siapa tahu esok jadi direktur. Kita
Kita lanjut yang ke pantun teka-teki. Pantun teka-teki adalah jenis pantun yang berisi mengenai teka-teki. Umumnya pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk bisa menebak jawaban teka-teki. Contohnya di sini, indahnya pelangi karena warna, dilihat ketika sore hari. Kalau Tuan orang yang bijaksana, hewan apa yang tanduknya di kaki? Ayo, apa? Ayo, apa anak-anak? Pintar. Jawabannya ayam jantan. Baik, kalau begitu, ada yang bertanya sampai di sini anak-anak? Tidak ada? Tidak ada ya? Baik, kalau begitu, Ibu akan memulai pelajaran dari pantunnya anak-anak. Pantun tadi, apa yang dimaksud dengan pantun? Ayo, ada yang bisa? Ya, pintar. Pantun adalah ungkapan perasaan seseorang. Ada lagi? Ya, apa itu? Iya, pintar. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Ada lagi anak-anak yang tahu, yang bisa? Perasaan cinta. Karena saya cinta dengan siapa? Istilahnya bukan perasaan cinta ya anak-anak. Lebih tepatnya pantun adalah ungkapan seseorang begitu, ungkapan perasaan seseorang. Ada lagi? Baik, tidak ada ya? Iya, yang kalian sebutin tadi itu semuanya benar. Pantun itu bisa ungkapan perasaan seseorang. Pantun itu juga adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Baik, kita masuk ke ciri-ciri pantun ya anak-anak. Apa itu ciri-ciri pantun? Ada yang tahu? Iya, setiap bait terdiri dari 4 baris. Ada lagi? Anak-anak, ada lagi? Iya, pintar. Bersajak AB-AB. Ada lagi yang tahu? Iya, pintar. Terdiri dari sampiran dan isi. Ada lagi? Tinggal satu lagi ciri-ciri pantun yang belum disebutin. Ada lagi? Tadi ada yang pertama yang sudah dibilang terdiri dari 4 baris. Yang kedua, bersajak AB-AB. Yang ketiga, terdapat isi dan sampiran. Yang keempat, iya, pintar. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Tadi itu yang terdapat sampiran dan isi itu, ingat ya anak-anak, memang ciri-ciri pantun itu terdapat sampiran dan isi, tetapi itu dipisah karena baris pertama dan kedua itu adalah sampirannya, sedangkan baris ketiga dan keempat itu adalah isinya. Jangan sampai lupa ya anak-anak. Ibu ulang sekali lagi ya. Ingat, ciri-ciri pantun itu baris pertama dan keduanya adalah sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempatnya adalah isi. Kita masuk ke pembagian pantun menurut isinya ya anak-anak. Tadi sudah Ibu jelaskan, ada pantun jenaka, pantun hiasan, pantun nasihat, dan pantun teka-teki. Nah, kita masuk kepada pantun jenaka.
Tadi pantun jenaka adalah jenis pantun yang bertujuan untuk menghibur pendengar. Pantun ini digunakan untuk sindiran namun juga untuk mencairkan suasana. Jadi anak-anak, pantun jenaka itu adalah pantun yang digunakan untuk sindiran namun juga untuk mencairkan suasana. Jadi tidak selamanya pantun itu bersifat positif untuk menghibur ya anak-anak, tetapi pantun itu juga bisa bersifat sindiran, tapi sindirannya bisa mencairkan suasana. Itu termasuk kepada pantun jenaka. Lalu ada pantun kiasan. Pantun kiasan adalah jenis pantun yang berisi mengenai kiasan yang umumnya untuk menyampaikan sesuatu hal secara tersirat. Di sini bisa dilihat kiasan itu adalah kata-kata yang sangat tidak formal. Bukan dalam arti kata yang sebenarnya. Kata kiasan juga dapat memberi rasa keindahan dan penekanan pada pentingnya hal yang disampaikan atau diungkapkan. Itu misalnya seperti contohnya wajahnya bagaikan rembulan. Nah, maksud dalam arti kata rembulan ini kan tidak ada nih, muka kita kan tidak ada nih yang seperti rembulan, kan tidak ada. Nah, itu wajahnya bagaikan rembulan itu maksudnya itu seperti wajahnya cantik atau wajahnya elok, wajahnya manis, wajahnya indah, begitu anak-anak. Karena ingat tadi kata kiasan itu adalah kata-kata yang tidak formal, bukan berarti kata yang sebenarnya. Karena kata kiasan juga dipakai untuk memberi rasa keindahan dan penekanan pada pentingnya hal yang disampaikan. Contoh lainnya juga cita-citanya setinggi langit. Kan tidak ada cita-citanya yang setinggi langit kan anak-anak. Itu maksudnya dalam arti kata, misalnya cita-citanya ingin menjadi seorang presiden atau gubernur. Nah, dalam artian itu cita-citanya setinggi langit. Sampai di sini paham anak-anak? Oke, baik. Pantun nasihat. Pantun nasihat adalah jenis pantun yang berisi mengenai nasihat serta bertujuan untuk mendidik dengan memberikan nasihat moral serta budi pekerti. Contohnya bisa dilihat ya anak-anak. Baru selanjutnya ada pantun teka-teki. Pantun teka-teki adalah jenis pantun yang berisi mengenai teka-teki. Umumnya pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk bisa menebak jawaban teka-teki. Contohnya tadi anak-anak yang ayam jantan tadi. Oke, baik, sampai di sini ada yang mengerti anak-anak atau ada yang mau bertanya? Anak-anak ada yang bertanya? Oke, baik, kalau tidak ada yang bertanya, sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini tentang pantun. Sebelum Ibu mau menutup, Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu tugas kalian masing-masing memberikan contoh maksimal 3 contoh pada pantun jenaka, pantun kiasan, pantun nasihat, dan pantun teka-teki. Yang tadi Ibu sudah bilang ya anak-anak, yang pembagian pantun menurut isinya kan ada 4, ada pantun jenaka, pantun kiasan, pantun nasihat, dan pantun teka-teki. Tadi masing-masing pantun tadi Ibu sudah memberikan 1 contoh. Nah, Ibu minta kalian setiap masing-masing kalian memberikan maksimal 3 contoh pada pembagian pantun menurut isinya yang tadi ya anak-anak. Jadi nanti kalian mengumpulkan tugasnya, kalian kirimkan melalui WhatsApp-nya Ibu Weli Numete. Bisa dimengerti anak-anak? Sampai di sini paham anak-anak? Atau ada yang bertanya? Baik, kalau begitu, kalau tidak ada yang bertanya, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan 1 pantun buat kalian. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih anak-anak. Nah, untuk ketua kelas tadi yang Ibu sudah pilih, tolong bawakan doanya ya anak-anak. Untuk ketua kelas, tolong bawakan kita dalam doa untuk pulang. Silakan.
Oke, anak-anak, terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa kembali. Jaga kesehatan ya. Kemana-mana selalu pakai masker ya. Jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan. Baik, terima kasih.